Ada beberapa yang saya lihat di layar. Kita bisa mulai ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bang. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas, menjua-jua. Uras. Jua, Horas, jauh. Horas maju aja. Jua-jua. Luar biasa nih, semangatnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tolong nanti audionya dimonitor juga ya, supaya jangan ada bocor ya, takutnya nanti mengganggu yang lain. Baik, terima kasih yang saya hormati tim dari BPSDM dan juga yang saya hormati, banggakan dan cintai Bapak Ibu sekalian, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang juga menjadi keluarga besar pegawai ASN pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini saya lihat partisipannya 676 bersama saya dan tim BPSDM ya. Tentunya saya mengucapkan selamat dulu kepada Bapak Ibu ya, sudah menjadi keluarga besar pegawai ASN pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya. Kita tunggu kinerjanya, kita tunggu kontribusinya bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kita jangan pernah bosan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita boleh bertemu secara virtual pada pagi ini dalam rangka orientasi ya untuk Bapak Ibu semua pegawai ASN dengan topik yang sangat penting ya. Ini topiknya sangat mendasar yang harus dipahami ya, dan tentunya harus dijalankan juga oleh seluruh pegawai ASN ya, dimanapun ya. Ini dengan sebaran 600-an lebih ini, saya yakin ini kan di seluruh Sumatera Utara ya. Tadi disampaikan ada tenaga teknis, kesehatan ya, pendidikan. Bapak Ibu semua menjadi motor penggerak birokrasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya, dan menentukan ya kemajuan dan layanan publik yang lebih baik ya. Baik, saya langsung share screen ya, yang sudah dimintakan kepada kami untuk kami share kepada Bapak Ibu. Memang disebutkan pengenalan ya, bagaimana nanti kita bisa lebih memahami manajemen kinerja organisasi dan tentunya ya kinerja ASN-nya ya. Jangan sampai antara kinerja organisasi dan kinerja ASN ini tidak seiring sejalan gitu ya. Nah, ini yang nanti kita akan diskusikan ya. Baik, saya punya waktu nggak banyak, tapi nanti kita manfaatkan juga nanti untuk kita saling berdiskusi jika waktunya memungkinkan ya. Kurang lebih jam 10. Sebenarnya saya ini ada rapat juga nih. Ya, tapi karena saya melihat ini penting, maka yang rapatnya saya tinggalkan sebentar. Saya bergabung dengan Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, suatu organisasi yang tangguh ya, atau yang memiliki resiliensi yang tinggi, salah satunya harus digerakkan oleh kinerja ya, atau kita sebut dengan performance driven. Jadi kalau organisasi itu termasuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya ingin memiliki ketangguhan gitu ya, daya tahan yang tinggi, ya dia harus digerakkan oleh kinerja. Ya, di samping hal-hal lain ya, ada budaya, ada kesiapan kepemimpinan, inovasi dan seterusnya ya. Jadi kita harus digerakkan oleh kinerja. Ya, itu dulu yang menjadi pegangan kita. Jadi kalau mau tangguh, ya kinerjanya juga harus mantap gitu kan. Ya, karena dialah yang menentukan bagaimana eksistensi organisasi itu. Nah, kemudian sebagai pegawai ASN ya Bapak Ibu harus paham
Ini kitab sucinya nih ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ya. Ini undang-undang yang baru, relatif baru karena ditetapkan tahun 2023 pengganti Undang-Undang 5 2014. Jadi ini merupakan reformasi kedua ya. Waktu pertamanya transisi dari Undang-Undang 43 ya 99 ke Undang-Undang 5. Lalu sekarang direform lagi menjadi Undang-Undang 20 tahun 2023. Jadi tolong Bapak Ibu di-download itu undangnya ya. Ya, supaya kita memiliki ini tolong yang bocor panitia boleh ya. Supaya kita memiliki pemahaman yang sama ya. Nah, apa yang ditransformasikan di dalam Undang-Undang 20 ini? Nah, ini yang sedang diperjuangkan ya saat ini dan ke depan. Nanti manajemen PNS dan P3K itu kita samakan. Sekarang ini memang PP-nya ada dua. Satu PP manajemen PNS, satu PP manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini yang akan kita satukan ya. Transformasi berikutnya adalah penguatan sistem merit. Nah, sistem merit itu penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan pada kompetensi, pada potensi, pada kinerja, pada kualifikasi, pada integritas, dan moralitas. Jadi, seluruh penyelenggaraan manajemen ASN itu didasarkan pada sistem merit ini. Ya, saya ulangi lagi. Ada 6 variabel tadi ya. Ada kompetensi, ada potensi, ada kinerja, kualifikasi, integritas, dan moralitas. Jadi satu paket dia. Nah, sehingga kalau seseorang ingin didudukan dalam suatu jabatan, ya apapun itu, ya maka dia harus memenuhi tadi. Harus kompeten, dia memiliki potensi, dia juga harus memiliki kualifikasi, qualified gitu ya, harus berkinerja, dan tentunya ya berintegritas dan memiliki moralitas yang baik ya. Nah, ini yang transformasi kedua. Kemudian ini juga harus kita tetapkan ya kebutuhan pegawai ASN kita ya, berapa kebutuhan yang betul-betul memang memang secara real dibutuhkan untuk layanan publik ya, untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nah, lalu pemerintah juga tetap memperhatikan kesejahteraan PNS dan P3K, Bapak Ibu, sujud syukur tuh semua ya, karena gajinya, penghasilannya ya sudah sama dengan meningkatlah dari sebelumnya dan sama dengan penghasilan PNS ya, disesuaikan dengan golongan dan kedudukannya, posisinya ya. Nah, ini kemudian transformasi yang kelima, kita lakukan penataan tenaga honorer ya, karena memang amanat Undang-Undang 20 2023 sudah tidak boleh lagi ada sebutan honorer ini. Nah, lalu yang keenam, digitalisasi ya. Kita tahu semua layanan kita sudah kita arahkan semua mengarah ke digitalisasi ya. Jadi urusan ke BKN nggak perlu lagi bawa kertas itu ya. Jadi cukup dengan digitalisasi supaya mempercepat ya, membuat lebih mudah, lebih murah. Nah, lalu yang ketujuh, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, Bapak Ibu pernah dengar berakhlak belum? Nah, ini ada logo nih kan. Logo di bawah ini berakhlak. Nah, ini adalah core values atau nilai-nilai inti, nilai-nilai dasar ASN. Ya, berakhlak. Apa itu? Nah, berorientasi pelayanan, bernya. Ya. Kemudian A-nya apa? Akuntabel. K-nya kompeten. Baru H-nya harmonis. L-nya loyal. A-nya yang kedua adaptif. Dan K yang kedua terakhir itu
kolaboratif. Nah, ini yang harus kita bangun, budaya kerja ini dan citra institusi. Jadi Bapak Ibu tolong jaga citra institusinya. Tadi sebagai guru ya, sebagai tenaga kesehatan itu tugas-tugas mulia, tenaga teknis. Jadi harus mengedepankan core values berakhlak itu. Nanti akan saya tampilkan lagi di belakang ya. Jadi ini transformasi yang dilakukan. Nah, kemudian ada penegasan di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 ya terkait dengan pemberhentian ini. Saya cuplik aja nih di konteks pemberhentian ya. Nah, sebagai pegawai SN itu dia bisa diberhentikan tidak atas permintaan sendiri apabila tidak berkinerja. Nah, ini yang saya bulatin ini ya, saya kasih bold ini di hitamin ini. Ini menunjukkan bahwa transformasi manajemen ASN kita itu nggak main-main ya. Jadi bisa memberhentikan pegawai ASN itu apabila tidak berkinerja. Nah, di samping hal-hal lain ya, saya menyoroti sesuai dengan topik kita, konteksnya adalah kinerja ya. Nah, jadi apabila tidak berkinerja, dia bisa diberhentikan tidak atas permintaan sendiri. Ya, kalau atas permintaan sendiri boleh nggak berhenti? Oh boleh. Nah, itu namanya mengundurkan diri. Apabila dia mengundurkan diri, dia diberhentikan. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua ya, ini hati-hati kalau tidak berkinerja berpotensi bisa diberhentikan ya. Nah, kemudian apa urgensinya manajemen kinerja ini ya? Makanya ini topiknya sangat bagus ini yang disampaikan oleh BPSDM ini ya. Yaitu kenapa ini kita anggap penting? Manajemen kinerja itu tidak sekedar menilai kinerja, tapi kita kelola dia. Ya, kita kelola. Ya, karena nanti kaitannya dengan karir kita. Nah, lanjut atau tidak. Kan gitu ya. Dan kita dengan manajemen kinerja ini ingin melihat siapa-siapa yang nanti dikategorikan yang bertalenta. Nah, yaitu orang-orang yang mengedepankan budaya kinerja tinggi. Jadi kalau kerjanya standar-standar saja gitu ya, so-so. Nah, kata anak muda STD. Ya rata-rata air ya biasa-biasa saja. Ya nggak mungkin nanti menjadi calon-calon pemimpin ya. Jadi harus mengedepankan budaya kinerja tinggi. Juga berpengaruh terhadap penghargaan. Ya, tentunya Bapak Ibu pegawai yang berkinerja tinggi pastilah ya dalam bentuk apapun itu ya akan diberikan penghargaan. Nah, sebaliknya bisa diberikan sanksi. Ini hati-hati ya dapat diberhentikan. Tadi sudah ditegaskan di Undang-Undang 20 tidak berkinerja itu bisa diberhentikan. Jadi ini hati-hati ya apabila tidak berkinerja bisa berpotensi Bapak Ibu nanti ya jangan sampai terjadi ya itu nanti berpotensi untuk diberhentikan ya kalau capaian kinerjanya tidak bisa dicapai ya termasuk juga kontrak kinerjanya itu ada hal-hal yang dilanggar ya atau tidak dipenuhi itu juga bisa berdampak ke sana. Nah, kemudian dari sisi regulasinya ya ini manajemen kinerja ini sudah sangat lama ini diatur ya dari sejak tahun ini milestone-nya ya sejak tahun 52 kita sudah buat kebijakannya sudah buat aturannya ya daftar pernyataan kecakapan pegawai negeri dulu namanya kemudian PP 10 ya ini sudah lama sekali tapi diawali dengan Undang-Undang 874 pokok-pokok kepegawaian muncul dengan lahirlah PP 1079 lahirlah PP 46 seiring dengan lahirnya Undang-Undang 43 reformasi yang pertama setelah Undang-Undang 8
keluar PP 46, lahirlah kemudian Undang-Undang 5, ya, lalu lahirlah PP 30 2019. Nah, kemudian berlanjut ke peraturan teknisnya, ya, muncullah regulasi lanjutan, ya, dengan ditegaskannya posisi kinerja itu lebih ditegaskan harus selaras dengan kinerja organisasi. Nah, jadi dulu SKP itu diterjemahkan sebagai sasaran kerja, sekarang tidak, tapi lebih kepada sasaran kinerja pegawai, ya. Nah, ini penekanannya harus selaras antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Nah, kemudian apa paradigma barunya? Bapak Ibu sekalian, paradigma baru dari manajemen kinerja kita sekarang harus selaras, orientasinya selaras antara kinerja organisasi dengan kinerja pegawai. Jadi nggak bisa pegawai itu bekerja sesuka hatinya gitu. Ya, kemudian ini arahnya kemana nih kinerja individu itu? Ya, ke kinerja organisasi. Nah, kemudian ada lagi ekspektasi pimpinan. Nah, jadi jangan kita maunya kita sendiri bekerja. Harus memenuhi ekspektasi pimpinan dalam hal pencapaian kinerja organisasi. Jadi pimpinan itu membuat ekspektasi bukan suka-suka juga, ya. Pimpinan itu membuat ekspektasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Ya, misalnya kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, ya, kepala-kepala perangkat daerah yang lain. Itu dalam rangka dia membuat ekspektasi supaya kinerja organisasi tercapai. Jadi bukan semaunya, ya. Jangan nanti dianggap dia kasih target nih ke Pak Patrick nih misalnya, namanya ada saya baca di sini. Kasih target, Pak Patrick, tugas Bapak ini. Nah, arahnya kemana? Untuk mencapai target kinerja organisasi, ya. Nah, nanti dikasih lagi target ke Bu Nur Sakinah Tanjung, ya kan, Eskom, kasih target, arahnya kemana? Untuk mencapai kinerja organisasi, bukan maunya dia, ya. Nah, kemudian paradigma berikutnya ada dialog, ngobrol-ngobrol ini, ada feedback. Ini Bapak maunya gimana, Pak? Nah, Bapak tadi kasih target saya, Ibu kasih target saya seperti ini. Gimana kira-kira? Ada dialog, ya, ada dialog dua arah. Ya, saya maunya begini, karena ini tuntutan organisasi kita begini. Nah, ya, kepala sekolah kumpulin, kita maunya begini ke depan. Nah, lalu nanti setelah udah sepakat, ya dijalankan. Nah, maka nanti proses penilaian kinerjanya pun dinamis, ya, tidak harus sekali setahun, ya, bukan artinya kita kontrak kinerja kita bulan katakanlah November, bukan berarti November tahun depan dinilai, enggak, tapi dia dinamis, bisa per hari malah, ya, bisa per minggu, bisa per bulan, bisa per triwulan, dan seterusnya. Nah, kemudian perilaku pun dinilai dengan berakhlak tadi, ya. Jadi orang berakhlak ini supaya mencapai kinerja organisasi, ya, bukan sekedar dia baik gitu kan, dia rajin ke kantor, tapi kinerja organisasi nggak tercapai, ya percuma juga, ya, dia rajin masuk, tapi kinerja organisasi nggak tercapai, kinerjanya dia dan kinerja organisasi nggak tercapai. Jadi berakhlak ini, ya, ini perilaku yang mengarahkan pegawai ASN itu mencapai target kinerja organisasi. Nah, ya, jangan nanti saya rajin kok, ya, nggak pernah terlambat, tapi kinerjanya nggak ada. Nah, perilakunya berarti tidak diarahkan untuk mencapai kinerja organisasinya, ya. Nah, kemudian untuk jabatan fungsional predikat kinerja, jadi nggak perlu pakai angka kredit. Memang dulu
menggunakan butir-butir kegiatan ya, mencari angka kredit. Sekarang angka kreditnya dikonversi ya. Ya dinilai nanti sangat baik kah, baik atau kurang dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga sudah dibantu dengan aplikasi e-kinerja PKN. Jadi nggak manual lagi, Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa dituangkan dalam aplikasi e-kinerja ya. Nah, kemudian transformasi yang penting juga ya, tadinya berbasis aktivitas, nanti saya kasih contoh ya. Jadi tadinya berbasis aktivitas kegiatan menjadi berbasis hasil. Jadi bukan hanya menceritakan saya hari ini melakukan A, B, C, D, E. Tapi apa hasilnya? Nah, hasilnya inilah yang kita kedepankan. Ya. Kemudian dia tadinya bersifat statis, nah berubah menjadi dinamis. Dia menjadi living document ya. Enggak sekedar hanya yang ditandatangan itu aja di atas kertas itu selesai urusan, enggak. Tapi dia bisa dimanfaatkan, bisa didaya gunakan ya. Kemudian tadinya hierarkis, pendekatan sekarang menjadi agile. Nah, menjadi berbasis tim ya. Nah, jadi kita bentuk tim, jangan lagi sifatnya terlalu hierarkis gitu, atasan ke bawahan, tapi kita menjadi satu tim. Nah, kemudian yang SKP sebelumnya dengan angka kredit terpisah menjadi konversi angka kredit. Ya, nah ini transformasinya. Nah, kemudian ini tadi saya singgung terkait dengan berakhlak tadi di depannya. Ini adalah core values kita. Jadi kita dalam menjalankan nilai-nilai dasar. Jadi nilai-nilai ini Bapak Ibu ya, nilai-nilai itu adalah hal yang sudah kita yakini ya, yang menjadi habit, yang menjadi budaya kita ya. Maka setiap pegawai ASN itu harus berorientasi pada pelayanan. Nah, komitmen dia memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. Ya, jangan jadi kejadian yang viral-viral itu ya. Ada orang datang ke kantor malah berantem dia ya dengan yang dilayani. Kita nggak akan ada benarnya ya kalau pegawai ASN itu mau marah-marah ya kepada masyarakat itu nggak akan ada benarnya, apalagi sampai viral ya. Jadi namanya berorientasi pelayanan, kita layani dengan baik walaupun yang datang ke kantor kita tuh ngamuk-ngamuk ya. Nah, disitulah kematangan emosi kita ya, kompetensi kita untuk melayani mereka walaupun dengan kondisi temperamental tinggi ya. Jadi jangan sampai jadi berantem gitu kan dengan yang dilayani, nanti viral jadi malah jadi repot nanti ya, minta maaf dan seterusnya ya. Kita utamakan pelayanan prima. Nah, ini juga tentunya nyambung ini dengan target kinerjanya. Semua orang harus melayani ya, ada dua pelanggan kita. Ada pelanggan eksternal ke masyarakat, ke publik, ada pelanggan internal kepada atasan kita, sesama rekan kita, itu pelanggan kita juga. Jadi namanya internal customer sama external customer. Jadi jangan hanya melayaninya milih-milih. Ya, nah, lalu akuntabel. Ya semua pekerjaan itu harus akuntabel. Ya, ya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita sudah diberikan kepercayaan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Kompeten. Nah, terus belajar. Ya, jadi Bapak Ibu sudah lulus ya kemarin, sudah diterima sebagai pegawai ASN, ya belajar terus. Karena kalau dia tidak kompeten, bagaimana mungkin dia bisa berkinerja? Ya, karena kinerja itu adalah manifestasi dari kompetensi. Ya, buah dari kita belajar, ya, buah dari kita berlatih, itu nanti diwujud nyatakan dengan kinerja. Nah, harmonis, saling peduli, menghargai perbedaan, loyal ini loyal dalam konteks untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, jadi ini mempengaruhi kinerja. Ada orang datang ya ke kantor, dia sudah pulang, ada besok aja lah Bapak datang, padahal udah jauh-jauh ya dari
dia ongkosnya udah mahal gitu kan. Akhirnya dia suruh besok lagi datang katanya. Itu kan tidak berorientasi pada pelayanan dan tidak loyal dia karena ada tugas yang perlu dijalankan tapi nggak melakukan. Ya, adaptif. Ini terus berinovasi supaya inovasi itu untuk menghasilkan perbaikan. Ya, layanannya lebih cepat, layanan lebih murah ya. Nah, kemudian yang terakhir ini kolaboratif, kerjasama yang sinergis. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi dasar menilai perilaku, tapi perilaku yang mengarah kepada kinerja. Jadi bukan sekedar dinilai dia baik orangnya, ya. Seperti yang saya katakan tadi, masuk kantor tepat waktu, nggak pernah terlambat, tapi kerjanya nggak beres-beres, tidak ada hasilnya. Itu juga tidak sesuai dengan nilai dasar kita, ya. Nah, nanti juga ada dialog perilaku juga, ya, di samping dialog terkait dengan kinerja tadi, ya, maka harus ada dialog antara pimpinannya dengan pejabat yang menilai dengan yang dinilai, ya. Jadi, ya semua harus berkomunikasi ya, jangan sekehendaknya saja. Ya, kalau sekehendaknya saja, tentunya nanti tidak akan tercapai tadi kinerja organisasi itu. Nah, maka kita harus pahami ya faktor-faktor kunci keberhasilan ya supaya kinerja kita itu baik. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan memang sudah lama bekerja ya, tapi tentunya dengan sebagai pegawai ASN sekarang ya harus betul-betul menunjukkan budaya kinerja tinggi itu ya. Jadi tidak sekedar saya sudah diterima SK, udah saya udah pegawai ASN ini. Nah, seperti yang banyak viral-viral itu ya, parodi-parodi gitu apa orang apa namanya plesetan-plesetan gitu udah pegawai ASN lupa berkinerja. Nah, kinerja harus tetap kita depankan. Kunci keberhasilannya satu memang dari pimpinan dan pegawai. Ya, kita harus memiliki komitmen, ya konsisten sudah teken kontrak itu ya, sudah teken kesepakatan kinerjanya, ya kita lakukan dan berinovasi. Ya, jangan sampai kita hanya berhenti berkinerjanya saja tapi nggak ada inovasi. Ya, standar-standar aja gitu. Ya, banyak di berbagai daerah itu saya lihat guru ya, tenaga kesehatan itu ya, tenaga teknis juga punya banyak inovasi untuk mempermudah layanan. Nah, kemudian lingkungan. Nah, ini juga penting ini, lingkungan dan budaya tadi ya. Kalau kita satu semua sudah budayanya berakhlak tadi, saya rasa lebih mudah. Ya, kita tinggal mengejar ya target-target kita, bahkan target-target yang lebih tinggi pun kita bisa melakukan. Kemudian kejelasan tujuan ya, termasuk juga indikator kinerjanya. Nah, jadi nanti harus sepakati ya indikator tujuannya ini apa. Lalu indikator kinerjanya ada namanya indikator kinerja utama, ada indikator kinerja individu. Nah, itu untuk mengukur keberhasilan seseorang. Jadi harus ada indikatornya. Kalau nggak ada indikatornya, nanti like and dislike jadinya, kan? Nah, kenapa dia dinyatakan dia berhasil kinerjanya? Karena indikatornya jelas, ya. Nah, kemudian yang nggak boleh dilupakan juga perbaikan kontinu. Ya, walaupun ada kesalahan ya, walaupun ada kelemahan sebelumnya, kita lakukan continuous improvement. Ya, ini menggunakan teori total quality management ya, TQM ya, manajemen kualitas. Ya, itu harus ada perbaikan secara terus-menerus. Nah, kemudian nanti dalam membuat target kinerja pun harus clear ini. Ya, harus kita pertanyakan dulu kualitas layanan apa yang harus kita tingkatkan. Supaya jangan so-so saja tadi apa standar-standar saja. Kita harus tingkatkan kemarin kualitasnya ya let's say 80% naikkan kualitasnya berikutnya menjadi 85, 90 gitu ya. Nah, pelayanan apa yang harus dipercepat? Tadinya kita seperti kayak BKN
Tadinya untuk penyelesaian kenaikan pangkat itu bisa berhari-hari, sekarang kita sudah buat SLA, Service Level Agreement, 2 hari paling lambat. Ya, pensiun one day service. Termasuk urusan-urusan mutasi semua tidak boleh lama-lama. Semua kita sepakati, kita percepat. Bisnis prosesnya itu ya mekanisme prosedurnya itu kita percepat. Berapa target indeks kepuasan pelanggan? Nah, jadi ya kalau Bapak Ibu nanti di sekolah ya, sekolah boleh juga diukur itu kepuasan pelanggannya. Pelanggannya siapa? Ya murid-murid, ya. Murid-murid itu kan pelanggan kita, pasien, ya, orang yang berobat. Ya, itu pelanggan kita. Coba kita ukur, puas nggak mereka dengan layanan kita? Ya. Kalau tadinya indeksnya mungkin 90, naikkan 95. Ya, bila perlu naikkan 100, semua puas. Nah, apa target transformasi atau perubahan yang dilakukan? Isu-isu strategis apa yang harus kita selesaikan? Biaya apa saja yang harus dihemat? Dan lain-lain. Jadi kinerja itu tidak sekedar meningkatkan saja, tapi juga mampu menjawab permasalahan. Ya. Nah, jadi kalau ada untuk yang berkecimpung di pendidikan itu ya, nggak ada istilahnya anak yang bodoh gitu ya, atau yang nggak pandai, nggak ada istilah itu. Tapi yang ada yang dia kurang mungkin diberikan kesempatan, ya, kurang diberikan fasilitas sumber daya, ya itu contohnya itu. Jadi harus kita jawab permasalahan itu. Jangan sekedar hanya ngejar target standar saja, ya. Nah, lalu apa manfaatnya setelah kita lakukan ini semua Bapak Ibu? Jelas ya, pemenuhan ekspektasi pelanggan, customer satisfaction, kepuasan tadi ya, kejelasan peran dan tujuan organisasi. Ya, jadi semakin jelas ini arahnya kita untuk meningkatkan mutu kesehatan, layanan, meningkatkan mutu layanan pendidikan, ya, memperbaiki proses kinerja kita, cara kita bekerja dan seterusnya. Nah, ini perbaikan terus-menerus pada setiap lini. Ya, fine tuning. Nah, kayak kita pasang radio itu ya, setel radio itu ketika kresek-kresek dia, nah kita gelombang ini lari nih, fine tuning, ya. Nah, kemudian bisa menjadi media pembinaan ya. Jadi bukan menghukum, ya, bukan menjudge, tapi kita lakukan media pembinaan, coaching, ya, mentoring, developing. Kalau orang yang kinerjanya kurang bagus itu kita evaluasi kan, kenapa? Mungkin dia nggak cakep, ya, nggak kompeten, ya. Nah, sehingga perlu dilatih lagi. Baru monef secara menyeluruh, ya, di overhaul, dicek semua, ya, kayak kita meriksa mobil itu kan, kok mobil ini kinerjanya nggak kencang nih larinya, di overhaul lah semua. Mungkin businya, mungkin mesinnya, mungkin olinya, mungkin bahan bakarnya dan seterusnya, ya. Nah, dengan demikian maka terjadilah keselarasan antara kinerja individu dengan organisasi. Nah, ini dari tujuan individu perorangan ini akhirnya selaras. Ya, kita ada di sekolah, ada di puskesmas, ada di UPT, ya. Ini juga harus nanti menjadi bagian pencapaian tujuan organisasi. Jadi bukan maunya sendiri. Nah, ini ya, kayak panah ini. Selaras dia. Ya. Organisasinya nih panah besar ini, semua orang larinya ke sini. Nah, kalau yang ini chaos nih, ya, ke sana kemari nih, ya, lari sana lari sini, ya. Nah, apalagi ini, nah ini melawan ini malah kan. Nah, ini masuk kategori orang jogal kali lah ini, ya. Nah, ya, jadi pimpinannya bilang ke kanan, dia ke kiri. Nah, kita menginginkan yang seperti ini, Bapak Ibu. Kan enak ya, ya, semua selaras gitu. Nah, maka nanti untuk mempercepat, mempermudah, kita integrasikan, kita punya aplikasi e-kinerja ini, dan ini link nanti dengan SEIZ.
Nah, jadi nanti mana-mana saja orang-orang yang kinerjanya nggak baik, ya nanti kita bisa record gitu kan. Nah, kalau nanti dia ada mau diberhentikan, ya kita tahu, oh alasan dia diberhentikan karena kinerjanya nggak baik, ya. Nah, jadi bisa terlihat datanya. Nah, maka nanti ya kita harus selaraskan antara kinerja organisasi tadi, ya pemerintah Provinsi Sumatera Utara punya namanya RPJMN RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Diturunkan ke Renstra, jadi Bapak Ibu harus tahu Renstranya semua, diturunkan lagi di cascading namanya. Ya, perjanjian kinerja, lalu turunkanlah ke SKP, jabatan pimpinan tinggi, baru turun ke semua. Nah, ini ingat saja waterfall, apa nih, air terjun, ya. Ini namanya waterfall system. Jadi air terjun meluncur ke bawah, target kinerja itu harus dari atas ke bawah, ya. Nah, dari sini dia mengalir ya air ini sampai ke tujuan, ya. Jadi eh, harus kita lihat target kinerja di atasnya seperti apa, ya. Oh, ini yang harus saya dukung. Bukan kita mau kerjanya semaunya kita, ya. Oh, ini yang mau saya dukung. Oh, sekolah saya ini mau mencapai target kualitasnya A. Mari kita dukung bersama, ya. Nah, jadi ini namanya cascading down, ya, diturunkan ke bawah sampai ke level individu. Nah, kemudian juga nanti dalam kita memaksimalkan kinerja kita, ya kita harus lihat jangan target kinerja kita itu ya so-so saja tadi. Kalau target kinerjanya bisa kita up, ya. Nah, ini konsepnya raising the bar. Nah, seperti orang lagi lompat gala ini kan, yang juara itu kan yang apanya nih barnya ini batasnya paling tinggi. Siapa yang bisa melewati itu, dialah yang dapat medali kan gitu. Jadi jangan bikin target kinerja yang terlalu mudah. Ya akhirnya nanti kinerjanya biasa-biasa saja. Nah, misalnya presentasi jumlah pencari kerja atau konteksnya Bapak Ibu semua mungkin ya nanti dirumuskan ya apakah kualitas eh, pendidikannya ya layanannya indeks kepuasannya tadi itu di up ya jangan targetnya biasa-biasa saja. Nah, ini merupakan Bapak Ibu siklus manajemen kinerja. Nah, jadi dalam kita membahas manajemen kinerja ya, maka pertama sekali harus ada namanya perencanaan kinerja, performance planning, ya. Kita tetapkan sejak awal nih, tadi kesepakatan tadi ya, tetapkan klarifikasi ekspektasi antara si pegawai dengan pimpinannya, karena pimpinan itu adalah representasi dari organisasi, ya. Nah, kemudian disepakati, setelah itu kita jalankan perencanaan itu. Plan, do. Nah, baru dicek dia. Nah, ketika ada hal-hal yang perlu kita upgrade kompetensinya, kita kembangkan, ya. Nah, kita bina, kita pantau dia. Nah, kenapa ini? Jadi jangan sekali setahun. Nah, nanti udah jalan, ini kenapa nih kok ada keluhan tuh di puskesmas sana, di rumah sakit sana itu. Nah, kenapa itu kok bisa ada keluhan? Nah, itu harus dideteksi dini langsung, ya. Dicek, dipantau gitu kan. Nah, setelah ini berjalan sedemikian rupa, maka eh, kita tentunya juga harus menilai, mengevaluasi kinerjanya. Oh, kenapa pelanggan sana tuh marah-marah dia? Oh, wajar saja. Pegawainya datang telat, ya. Oh, kenapa marah-marah? Nggak ada informasi, ya, nggak ada pengumuman, ya, nggak ada ya, info terkait dengan layanannya, kapan dia harus datang, apa yang harus dibawa, syarat-syaratnya. Nah, jadi kalau setelah dievaluasi,
ya dilakukanlah perbaikan. Maka harus ada tindak lanjut. Kalau dia berprestasi tadi, diberikanlah reward, penghargaan. Sebaliknya, ketika memang bermasalah, ya berpotensi diberikan sanksi. Ya, nah ini berlanjut terusnya, siklus. Ya, dan kita tentunya harus perbaiki dulu perencanaan kinerja kita dengan baik. Ya, jadi lebih bagus kita berdarah-darah di sini nih, membuat perencanaan kinerja ini. Tinggal di sini, tinggal jalanin aja. Ya, nah jangan nanti di tengah jalan diubah lagi rencananya tanpa sebab gitu ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Nah, target kita, Bapak Ibu, ya orientasi kita tidak sekedar pada hasil, output maaf, tapi pada hasilnya. Ya, jadi tidak sekedar mau ngabisin anggaran, tidak. Ya, nah ini kalau kita lihat ilustrasi ini ya, jadi kalau ibu-ibu lah ini sering ini ya, anaknya ulang tahun, dia belanja dulu ke pasar, ya beli bahan baku, dia masak, diproses, dia jadikan kue ulang tahun. Nah, tapi kalau sekedar menghasilkan kue ulang tahun saja, anaknya tidak bahagia, outcome tidak tercapai. Tapi setelah kue ulang tahunnya selesai, anaknya bahagia berarti outcome tercapai. Nah, sama juga ya, anggaran kita sudah dikasih ya, dikerjakan, nggak sekedar buat laporan, tapi hasilnya apa? Ya, murid-murid kita makin pintar nggak? Ya, orang yang dilayani di rumah sakit, di puskesmas itu makin sehat nggak? Ya, nah itu orientasi kita sudah ke outcome. Nah ini timelinenya ya nanti diatur. Ya, biasanya bulan-bulan awal itu sifatnya klarifikasi ekspektasi. Ya, dan seterusnya sampai triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Ketika sudah sampai di triwulan ketiga, kita sudah persiapan report. Nggak lagi mengejar target. Tinggal perbaikan-perbaikan dan tinggal kita membuat laporan. Ya, nah ini harus dilihat siklus ini, jangan sampai capaian kinerja Bapak Ibu nanti udah masuk triwulan 4 seperti sekarang nih ya. Sekarang ini udah triwulan 4 ini. Ini sudah mau persiapan buat laporan kita ini. Nggak lagi ngejar menggebu-gebu lagi. Jadi jangan di ujung-ujung tahun itu dikejar target sampai yang khawatirnya nanti berdampak pada kualitas ya. Karena sudah di ujung tahun itu, sudah di ujung periode ya. Nah, kemudian ini formatnya nanti ya disesuaikan, ada rencana kinerjanya, ini contohnya misalnya usul persetujuan teknis. Nah, ini contoh di kami lah ya. Nah, aspek yang dinilai bisa kuantitas misalnya. Nah, apa indikator kinerja individunya? Misalnya persentase usulan persetujuan teknisnya yang memenuhi syarat. Atau tidak BTS, bahan tidak sesuai, ya berkas tidak sesuai. Jadi ini yang menjadi indikator kinerja individunya. Lalu nanti dikasih target ya berapa? Ya 90 sampai 95%. Nah, kemudian hasilnya apa? Atau sumber data untuk melihatnya apa? Surat pengajuan nota dinas usul kenaikan pangkat. Ini misalnya. Ya. Nah, hasil kerjanya pun kita tuangkan di sini ya. Ya, jadi hasil rencana kinerjanya usul persetujuan teknis kenaikan pangkat tadi disusun secara akurat dan diselesaikan tepat waktu. Nah, maka area atau ukuran keberhasilannya, indikator kinerjanya tidak ada usulan persetujuan teknis yang BTS atau berkas tidak sesuai karena kesalahan. Jadi the zero mistake. Nah, jadi bisa nanti secara kuantitatif, bisa juga secara kualitatif. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus diturunkan nih target-target kinerja yang konkret ya. Jangan sekedar abstrak gitu, kualitatif saja gitu ya, tapi harus bisa diukur. If you cannot measure, you cannot manage katanya. Jika kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa mengelolanya. Nah, ya. Itu kata ahli Peter Drucker mengatakan,
Ya, jadi harus bisa kita ukur. Nah, nanti kita lihat ya strategi pencapaian hasil kerjanya ada jenjang-jenjangnya, ya, ada jabatan pimpinan tinggi ya, ada pimpinan unitnya, ada pejabat administrator, ada pejabat pengawas di eselon 3, eselon 4, ada ketua tim kerja, ada pejabat pelaksana, ada pejabat fungsional. Nah, ini ukuran-ukuran keberhasilannya kalau udah JPT ya unitnya ya. Makanya kalau pimpinan OPD ya, kalau mungkin mendesak terus ya, menggebu-gebu ya karena atau bahkan sampai pakai marah-marah gitu ya, karena memang target kinerjanya harus tercapai, kinerja organisasinya, ya. Nah, maka ya di bawahnya nih harus gerak juga ya. Tim kerjanya bergerak ya, kemudian level-level di bawah bagian bidang ya, seksi subbagian itu bergerak bersama. Ya, nah kalau dari level yang lebih teknis lagi dilihat secara kuantitas, secara kualitas, waktunya ya, jangan jadi nanti malah lama dicapai. Nah, maka ya orientasi kita Bapak Ibu ya, kita beralih dari tadi mindsetnya ke kerja menjadi kinerja. Nah, kalau kerja itu melakukan sesuatu, kalau kinerja itu menghasilkan sesuatu. Jadi ini to do something, ini to deliver, to contribute something. Nah, jadi tadinya mengarsipkan surat, kinerjanya apa? Ya rekapitulasi hasil surat. Ya, membuat SK pensiun. Ini kan baru bahasa kerja. Nah, hasilnya apa? Kinerjanya konsep SK pensiun. Dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu, orientasi pada kinerja, bukan aktivitas. Nah, kemudian nanti dalam kita mengklarifikasi ekspektasi itu bersama pimpinan kita bisa cek ya sumber daya kita gimana, SDM-nya, anggarannya. Kalaupun dipaksa nggak sesuai kan nanti malah akibatnya negatif ya. Nah, skema pertanggungjawabannya seperti apa dan apa konsekuensinya kalau itu tidak tercapai atau tercapai, positif atau negatif. Nah, ini contohnya ya penuangannya nanti ya secara teknis ini nanti bisa dipelajari lebih dalam ya bagaimana menuangkannya ini sangat teknis ya tapi ada di panduan-panduan itu juga nanti bisa disesuaikan formatnya ya. Nih, rencana hasil kerjanya ada ya, rencana hasil kerja pimpinan, ada rencana hasil kerja, ada aspek apakah kuantitas, kualitas waktu ya, dan ada indikator kinerja individu. Jadi Bapak Ibu harus tahu juga ketika ada orang nanti menuduh nggak berkinerja, ya tidak kerja, ya, tidak menghasilkan apa-apa, ya bisa dijawab gitu ya dengan indikator kinerja individu. Nah ini penuangan-penuangannya ini tadi yang berakhlak tadi ya, ini nanti bisa kita masukkan ke dalam aplikasi. Nah, lalu kita pantau dia, ya, rencana aksinya ini jalan nggak nih? Ya, ini kan kita susun nih dari awal. Ini jalan nggak? Jangan ini hanya sekedar angan-angan aja nih ya. Nah, misalnya mengumpulkan bahan, ya, dia susun suatu konsep, dia review, itu rencana aksi, action plan. Rencana aksi supaya dia bisa mencapai target kinerjanya. Nah, Bapak Ibu ke depan ya termasuk kita BKN sudah mendorong membuat mengisi kinerja harian. Jadi di BKN itu lewat jam 11 malam dia nggak ngisi kinerja harian dia tercatat. Jadi kita kasih waktu paling lambat jam 11 malam. Dia harus sudah nyatakan apa yang dia kerjakan dan hasilnya setiap hari. Jadi ini lagi kita dorong kinerja harian ini jadi nggak hanya kinerja mingguan, bulanan, apalagi tahunan. Ya, ini biar terukur. Lalu kita evaluasi. Nah, tadi ya, dalam mengevaluasi itu kita lihat ada gap nggak, ada kesenjangan nggak antara yang kita harapkan dengan yang terjadi. Nah, kinerja instansinya, misalnya nilai akibnya, akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya A, gitu ya, indeks profesionalismenya 80.
indeks NSPK nih contoh, norma standar prosedur kriteria dapat A dan seterusnya. Jadi harus ada capaian yang jelas dan harus meningkat dari yang sebelumnya. Itu namanya growth, bukan fix. Nah, ini nanti apakah di atas ekspektasi atau sekedar sesuai saja atau malah di bawah ekspektasi, di bawah standar. Nah, ini yang hati-hati. Jika Bapak Ibu nanti banyak di bawah ekspektasi, ya bisa saja berpotensi diberhentikan. Jadi jangan sampai karena kinerja kita diberhentikan ya. Itu jangan sampai. Nah, nanti dimasukkanlah nanti Bapak Ibu ya dalam kuadran predikat kinerja pegawai dari hasil kerja dengan perilaku kerjanya. Kalau dia sama-sama di atas ekspektasi, sangat baik. Inilah yang disebut dengan star employee, pegawai cemerlang ya di dalam 9 kota ini. Nah, jadi nanti kita lihat ya, jangan nanti pegawai asik kerja sendiri, tapi nggak tahu kinerja organisasinya gimana. Nah, harus dijamin dulu nih tahap satunya. Kinerja organisasinya harus tahu dulu kita. Apakah istimewa, baik, cukup. Ya, jangan nanti kinerja pegawainya baik semua, bahkan sangat baik, tapi kinerja organisasinya jeblok. Nah, itu nggak mungkin. Jadi tahap 1, kinerja organisasinya, lalu nanti dilihat di tahap 2 pola distribusi yang ada, dan di tahap 3 baru kita bicara kinerja pegawai. Ya. Nah, ini kondisi akhirnya misalnya sudah kita lakukan. Nah, ini nanti harus nyambung ya. Kalau dia istimewa kinerja organisasinya, harusnya di kinerja pegawainya banyak yang sangat baik. Ya, minimal baik. Karena kinerja organisasi istimewa. Nggak mungkin dia bisa istimewa kalau kinerja pegawainya jelek. Atau dia ada yang bantu dari luar organisasi. Nah, itu kita nggak tahu. Ya. Nah, nanti di rating ya di atas ekspektasi atau sesuai atau di bawah ekspektasi. Ini nanti ada rating untuk menilai itu ya. Nah, ini nanti dituangkan dalam formatnya ya, kemudian nanti dilihat predikat kinerjanya apa. Nah, di sini nanti terlihat di data kita ya. Kalau dia ternyata bagus ya lanjut ya. Tapi ketika jelek ya sudah siap-siap angkat koper ya, tereliminasi kan gitu ya. Nah, nanti kita bisa evaluasi dia ya secara periodik ya, bisa bulanan, triwulan, tahunan. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ya, dan tentunya evaluasi kinerja ini orientasinya pada pencapaian kinerja organisasi. Ya, ini kurang lebih ya distribusinya ya ekspektasi pimpinan. Ya, ada proses yang harus dilakukan. Dia mengarah di atas atau di bawah atau standar sesuai ekspektasi. Nah, nanti harus ada bukti pendukung ya, Bapak Ibu. Ya, jangan kita hanya ngetik di situ, saya sudah melakukan ini, tapi nggak ada bukti pendukung. Itu harus disiapkan, ya. Baik foto, video, dokumen lain, ya itu semua harus diisi tepat waktu. Nah, ini nanti pada prosesnya kita akan mendapatkan ya bahwa nilai atau hasil akhirnya bisa kita lihat dari simbol-simbol, ada emoticon dan lain-lainnya. Nah, atau yang tegas langsung bilang di atas ekspektasi. Ya, ini perlu keselarasan dengan capaiannya. Nah, nanti tindak lanjutnya ya laporan, kita peningkatan kinerjanya harus diupayakan terus ya. Pemeringkatannya, posisi pemeringkatan itu penting ya, supaya bisa tahu siapa yang terbaik. Ya, keberatan boleh ya diajukan disertai dengan alasan, tentunya diberikan reward and punishment apabila ada yang berprestasi, sebaliknya apabila ada yang bermasalah atau yang melanggar bahkan itu diberikan sanksi. Nah, ini nanti hubungan predikat kinerjanya Bapak Ibu kita kaitkan dengan manajemen talenta. Intinya orang-orang yang berada di kota star ini ya, mereka yang kinerjanya di atas ekspektasi, perilaku kerja juga di atas ekspektasi. Nah, nanti diberikan reward ya, saya rasa ini sudah clear termasuk sanksi
akan terjadi pemberhentian apabila tidak mencapai target kinerja. Nah, ini karena waktu catatan penutup, mohon maaf jadi agak lewat sedikit. Pertama, atensi kita harus di perencanaan kinerja. Itu harus target dan indikator yang jelas. Kita monef secara periodik, pembinaan kontinu, jangan dibiarkan, dan reward and punishment. Ya, bila perlu reward and reward ya. Nggak usah ada yang terkena sanksi. Jadi reward and reward. Ya, dia berkinerja, diberikan lagi, ya kenapa tidak ya. Dan terakhir sekali ada kutipan ya dari Brandon Burchard, katanya apa? Orang-orang yang berkinerja tinggi itu bukan karena dilahirkan, not born. Mereka dikondisikan oleh kebiasaan. Nah, jadi high performers, orang-orang yang berbudaya kinerja tinggi itu karena habit, bukan karena dipaksa dia, bukan karena dilahirkan, tapi habit. Nah, kesadaran diri itu jauh lebih penting supaya menumbuhkan kinerja tinggi, ya, budaya kinerja tinggi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini ya. Dan karena waktunya juga, saya menyesuaikan ke panitia. Ini semua yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas atensinya. Ya, marilah kita mengedepankan budaya tambahannya lagi nih, penguatan berakhlak tadi 5 as tuh ya. Cerdas, keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, dan bekerja berintegritas. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini nomor kontak kami. Ya, silahkan apabila ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan. Ya, kita sudah online. Jadi ini layanan informasi online kami. Ya, ini kami monitor setiap waktu. Ya, dan kami pasti respon. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Dan terima kasih atas perhatian